kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bintin akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik kan? Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Absen dulu ya. Ternyata hari ini absennya bagus, alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya adalah 3.3.1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan dalil tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3.3.1. Peserta didik mampu membedakan pengertian Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3.3.2. Peserta didik mampu menjelaskan pentingnya beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langsung dibuka aja bukunya halaman 63. Di situ kita akan membahas tentang pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu iman? Coba kamu iman? Ya, pengertian iman. Ya, baik. Bagus. Iman artinya percaya dan yakin. Kalau kita beriman berarti kita harus percaya dan meyakini. Selanjutnya, pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan mengutus beberapa orang sebagai Rasulnya. Kepadanya diturunkan wahyu agar disampaikan kepada umatnya. Bisa dipahami? Oke? Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil. Dalil yang menjelaskan bahwa kita wajib meyakini adanya Rasul Allah, beriman kepada Rasul Allah, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 136. Kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabal ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya. Ya, dibacakan ya artinya. Ya. Oke, terima kasih. Jadi maksud dari ayat di sini itu menjelaskan bahwa kita selain meyakini dan percaya akan Rasul-Rasul Allah, juga kita itu harus meneladani sifat dari Rasul tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hakikat dari iman itu ada 3 aspek. Yang pertama, meyakini, yang kedua mengucapkan, dan yang ketiga adalah mengamalkan. Bisa dimengerti? Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan berbicara tentang perbedaan dari Nabi dan Rasul. Kalian tahu perbedaan Nabi dan Rasul? Oke? Nggak tahu ya? Jadi Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah yang berkenaan dengan syariat Islam. Syariat agama, iya betul. Terus, sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditugaskan untuk mengajarkannya kepada umatnya. Perbedaannya sudah jelas ya, bahwa Nabi adalah menerima, hanya menerima, sedangkan kalau Rasul menerima dan juga
mengajarkan. Selanjutnya, bagaimana, sudah paham? Ya, baik, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Di sini kenapa kita harus beriman kepada Rasul Allah? Pentingnya dan tujuannya apa? Karena kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat Rasul kita belajar dan mengetahui bagaimana cara beribadah yang baik dan yang benar. Agar nantinya manusia itu saat dihisab, dia tahu bahwa mana perbuatan yang ma'ruf dan mana perbuatan yang mungkar. Dan selanjutnya itu dia juga tahu bahwa manusia itu nantinya akan kekal hidupnya di akhirat. Coba sekarang ibu bertanya, mana contoh perbuatan bukti kita beriman kepada Rasul Allah? Ya, kamu? Ya, oke. Sholat, benar. Kita beribadah sholat itu termasuk bukti bahwa kita sudah beriman kepada Rasul Allah, karena kita menjalankan ajarannya. Oke, bisa dipahami? Dari beberapa penjelasan yang sudah ibu jelaskan, tadi kita telah membahas beberapa aspek. Yang pertama, pengertian iman. Selanjutnya, iman kepada Rasul-Rasul Allah itu pengertiannya apa, dalilnya apa, dan perbedaan Nabi dan Rasul. Selanjutnya adalah pentingnya kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Selanjutnya buka halaman 64. Di situ ada nama-nama Rasul. Di situ kamu harus menghafalkan Rasul yang wajib kita ketahui dan kamu cari kisah-kisahnya. Oke, sudah selesai. Maka dari itu marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.